Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang lingkaran dan garis singgung lingkaran. Poin pertama yang akan kita bahas itu mengenai kedudukan dua lingkaran. Nah, kedudukan dua lingkaran itu bisa yang pertama saling berpotongan, kemudian bersinggungan, atau tidak berpotongan sama sekali. Nah, kedudukan dua lingkaran itu bisa ditentukan dengan membandingkan jarak kedua titik pusat dari lingkaran dengan jumlah atau selisih panjang jari-jari kedua lingkaran. Oke. Nah, kita juga perlu tahu ada yang namanya garis pusat atau garis sentral. Garis pusat atau garis sentral itu adalah garis yang menghubungkan kedua pusat lingkaran. Oke, sampai situ oke. Nah, kedudukan lingkaran itu bisa kita gambarkan sebagai berikut. Nah, di sini coba kita perhatikan untuk gambar yang A itu adalah S-nya sama dengan 0. S itu adalah panjang garis pusat. Jadi kita tuliskan S itu adalah panjang garis pusat. Nah, karena lingkaran 1 sama lingkaran 2 itu menyatu, maka dia tidak punya S ya. Kemudian kedua lingkarannya sepusat. Kemudian untuk gambar kedua, S-nya, jarak pusat lingkaran yang O sama lingkaran yang P, itu lebih kecil daripada jarak R1, jari-jari yang 1 dikurangi jari-jari yang kedua. Sehingga lingkaran kecil itu berada di dalam lingkaran besar. Lalu kalau jaraknya sama, S-nya, dengan selisih jari-jarinya, maka kedua lingkaran akan bersinggungan di dalam. Gambarnya seperti ini. Kemudian kalau S-nya kurang dari jumlah dari jari-jari, maka akan berpotongan. Gambarnya seperti ini. Kemudian kalau sama S-nya berarti bersinggungan luar. Ini adalah bersinggungan luar. Dan kalau S-nya lebih besar tidak berpotongan. Nah, ini adalah kriteria hubungan antar lingkarannya. Sampai situ oke ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran. Nah, secara pengertian, garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik pada lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran tegak lurus atau ya tegak lurus dengan diameter atau jari-jari lingkarannya. Nah, kemudian kita juga perlu diketahui ketika garis singgung atau gini, ketika titik potong garis singgung dengan lingkaran itu disebut sebagai titik singgung. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat di sini, garis T itu adalah garis singgung lingkaran O, ya. Kemudian untuk titik singgungnya itu B. B itu adalah titik
singgung. Nah, maka hubungan garis T, jadi garis T itu dia akan tegak lurus dengan OB atau jari-jari. OB kan jari-jari ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan coba bahas tentang layang-layang garis singgung. Nah, kenapa disebut layang-layang garis singgung? Karena kalau kita lihat bentuknya itu mirip layang-layang ya, yang garis ini. Ya, itu kan mirip layang-layang. Nah, sekarang kita pahami dulu. Di situ kita bisa lihat ada TA sama TB. TA sama TB itu adalah garis singgung dari lingkaran O, R ya. Oke, O, R. Kemudian OA, OP itu adalah jari-jari dari lingkaran O, R ya yang ini. Kemudian OA sama OB itu melalui titik singgung A sama B. OA sama OB melalui titik singgung A dan B, yaitu yang ini. Kemudian coba kita cek lagi. Lalu kita tahu bahwa TA itu yang ini. Kemudian TB yang ini. Kemudian OA sama OB itu membentuk bangun layang-layang ya. Jadi TAOB itu membentuk bangun layang-layang. Nah, sehingga berlaku yang pertama kita tahu bahwa jari-jari atau R itu adalah OA atau OB. Kemudian yang kedua, sudut dari TAO yang ini ya, itu sama dengan sudut TBO yaitu 90 derajat karena dia siku ya, siku-siku di sini nih. Sama di sini. Kemudian panjang garis singgung TA itu akan sama dengan TB. Jadi kalau kita bersihkan TA yang ini akan sama dengan yang ini ya. Mereka sama. Kemudian untuk TAO sama TBO kan juga sama ya. Oke. Nah, kurang lebih itu adalah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari bentuk seperti ini. Nah, jadi itu adalah sifat-sifatnya ya. Kemudian kalau mau kita perluas dari sifat-sifatnya yang sudah kita tentukan tadi, maka kita akan tahu bahwa garis T yang ini itu kan menghubungkan dengan pusat lingkaran. Nah, dia akan membagi 2 sama besar. Jadi dia membagi 2 sudut nih ya. Sama ini kan bagi 2 ya. Sehingga apa? Sehingga sudut OTA itu berarti OTA yang ini sama ini itu akan sama dengan sudut OTB sama sudut yang bawahnya ya. Jadi
dia sama. Oke, kalau sudah, kita juga tahu bahwa sudut berhadapan itu adalah 180 derajat. Di sini misalkan TPO kan di sini ya. Sudut TPO jika ditambah dengan TAO yang ini, maka nilainya adalah 180 derajat. Kemudian sudut ATB jika ditambah dengan sudut AOB jadi yang ini sama yang ini itu juga 180 derajat. Kemudian kedua diagonal itu saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang. Masih ingat tentang diagonal? Jadi AB, sebentar, kita tambahkan ya. Jadi kedua diagonal akan saling tegak lurus, lalu salah satu diagonal itu akan membagi 2 sama panjang diagonal lain. Misalnya AB itu tegak lurus OT dan AC sama dengan CB. Oke, AC itu sama dengan CB. Lalu AB itu berarti yang ini ya. AB itu tegak lurus dengan OT. Nah, ini